ketemu lagi bareng aku, Coach Monica Teresia. Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas latihan soal Bahasa Indonesia, di mana Bahasa Indonesia ini masuk dalam TKD CPNS 2023. Jadi langsung aja teman-teman, kita perbanyak latihan soal. Nah, kita masuk sekarang ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, ICPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayu CPNS. Oke, pada soal ini yang ditanyakan adalah kalimat utama, ya. Nah, kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif. Ya, deduktif depan ataupun awal. Ya, kalau di akhir, maka disebut dengan paragraf induktif. Nah, dalam soal ini teman-teman kita lihat ya kalimat utamanya di mana sih? Dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-80 di Bentara Budaya Jakarta, Jakob Utama meluncurkan buku berjudul Syukur Tiada Akhir. Buku ini berisi. Nah, kalau ada kata-kata buku ini artinya dia menjelaskan teman-teman. Berarti dia bukan kalimat utama ya. Jelas yang nomor 2 ini salah ya. Coret. Oke, kemudian ya, Soeharto, penulis buku ini, mengaku awalnya diminta untuk menuliskan memoir dan bukan autobiografi pada bulan Mei lalu. Nah, ini juga merupakan kalimat penjelas penulis buku ini, ya. Berarti yang 3 salah. Oke. Dia pun memulainya dengan mengumpulkan bahan tertulis dan mengunjungi sejumlah tempat yang menjadi saksi kehidupan seorang Jacob. Nah, di sini juga merupakan kalimat penjelas, teman-teman. Jadi yang nomor 4 salah. Nah, ternyata kalimat utamanya itu ada di awal paragraf ya. Di nomor 1. Dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-80 di Bentara Budaya Jakarta, Jakob Utama meluncurkan buku berjudul Syukur Tiada Akhir. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Ini soal berikutnya. Bacalah paragraf berikut ini. Oke, di sini kita disuruh mencari ide pokok paragraf, teman-teman. Ya, ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Maka nanti kita cari kalimat utamanya di mana sih di dalam paragraf ini, ya. Perempuan yang cerdas adalah seseorang yang dengan kecerdasannya semakin menambah keimanannya. Perempuan cerdas itu tidak diukur dari seberapa tinggi nilainya. Ini kalimat penjelas, teman-teman ya. Tetapi bagaimana ia mampu menyelesaikan seluruh permasalahan dalam kehidupannya dengan satu tolok ukur tertentu yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat ternyata kalimat utamanya itu ada di awal. Ya, maka dia merupakan paragraf deduktif. Oke, karena ide pokok itu berada di dalam kalimat utama, maka kita lihat pilihan jawaban di mana ini tersurat ya, mirip-mirip dengan kalimat utamanya. Oke, yang A coba. Perempuan yang cerdas selalu diukur dengan seberapa tingginya nilai. Ya, ini bukan ya, karena bukan di kalimat utama. Yang B, perempuan yang cerdas adalah perempuan yang menyelesaikan permasalahan. Ini juga bukan. Yang C, perempuan yang cerdas adalah perempuan yang bertanggung jawab dalam hidup. Ya, kurang tepat. Yang D, yang bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan masalah. Ini juga bukan ada di kalimat utama. Sedangkan yang E, perempuan yang cerdas adalah perempuan yang menambah keimanannya. Betul ya? Jadi jawabannya adalah yang E, karena dia terdapat di dalam kalimat utama. Oke, kita lihat sekarang ke soal berikutnya. Kalimat utama lagi nih teman-teman. Kita lihat, tanaman hias umumnya ditanam di luar ruangan. Namun ternyata ada juga tanaman hias yang ditanam di dalam ruangan. Bukan sekedar sebagai penghias, beberapa tumbuhan dalam ruangan ternyata mampu membersihkan udara. Tanaman hias tersebut mampu menyerap polutan dan gas-gas berbahaya. Nah, kira-kira teman-teman, kalimat utamanya itu yang mana? Oke, ya. Kalau kita lihat, ternyata kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, teman-teman.
yaitu poin 1 ya, nomor 1. Tanaman hias umumnya ditanam di luar ruangan. Nah, mungkin sekalian pengingat teman-teman ketika ya di sini ada di ya, kemudian di sini ada nama lokasi ataupun nama tempat, teman-teman, dia penulisannya harus dipisah. Tapi ketika ketemu ya ataupun disatukan ataupun kata berikutnya itu adalah bukan kata tempat ya. Contohnya di sini kan kata kerja. Dia penulisannya digabungkan. Oke, paham ya teman-teman? Yuk kita lihat lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur rapor juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah, oke, ini terlihat mudah mungkin bagi teman-teman juga yang udah lulus dari kuliah. Biasanya tuh punya selempang nama ya, tapi kadang bingung kapan sih harus menuliskan tanda titik ataupun tanda koma. Nah, dari soal ini teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya. Setelah nama itu adalah tanda koma. Oke, kemudian sebelum kita menyebutkan nama sarjana kita ataupun pendidikan kita ya, artinya setelah S ini kan sarjana teman-teman ya, itu harus kita berikan tanda titik. Nah, ini adalah nama pendidikan kita ya, kebetulan di sini dia sarjana pendidikan ya, disingkat menjadi PD dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, jelas ya? Teman-teman perlu pelajari juga untuk penulisan nama gelar ketika gelarnya itu ada 2 ya. Misalkan ada gelar master, kemudian ada gelar sarjana. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu dan pengen tahu lebih detail lagi, teman-teman bisa ikut di bimbel Ayo CPNS karena akan banyak pembahasan ya, baik itu materi dan juga pembahasan soal. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Penulisan bilangan pada kalimat di bawah ini yang sesuai dengan ejaan dan kaidah yang benar adalah. Oke, di sini ada kata ya ataupun angka lah ya, kita bilang 50, kemudian 3, kemudian ini 28 ya, kemudian ini 12 dan kemudian 25. Nah, kira-kira yang mana yang benar teman-teman? Oke, yang benar itu adalah jawaban yang E ya, 25 eksemplar. Yang A salah kenapa? Karena ketika suatu bilangan itu ada di awal kalimat, dia itu menggunakan kata atau dituliskan dengan huruf, teman-teman. Nah, untuk yang B, ini angkanya ataupun bilangannya kalau kita lafalkan, kita sebutkan itu hanya 3. Ya. Artinya dia cuma 1 kali kata. 1 sampai 2 kata itu dituliskan dengan huruf. Jadi seharusnya 3 buah, bukan dalam bentuk angka. Oke, kemudian yang C, pada abad ke-28. Ya, ini benar dituliskan dengan angka, tetapi sebenarnya sebelum angka itu harus dibuatkan tanda hubung. Ya, tanda hubung seperti ini, teman-teman. Oke, nah yang D, 12. Nah, ini kan terkait alamat ya. Dia seharusnya menggunakan angka ataupun nomor, teman-teman. Yang E, ya, 25. Nah, dia sudah lebih dari 2 kata. Ya, lebih dari 2 kata, maka dituliskan dengan angka. Ya, lihat pilihan yang B dan E. Bedanya ya, teman-teman, kalau 1 sampai 2 kata itu dituliskan dengan huruf, tapi kalau lebih dari 2 kata maka dia dituliskan dengan angka. Maka jelas jawaban yang tepat di sini adalah yang E, teman-teman. Nah, itu adalah 5 soal untuk latihan soal Bahasa Indonesia TWK CPNS, teman-teman. Nah, sekali lagi aku katakan kalau buat kalian yang pengen tahu lebih dalam lagi nih ya materi-materi dan juga berbagai latihan soal, teman-teman bisa bergabung di Ayo CPNS. Jangan sampai ketinggalan tanggal pendaftarannya ya, karena dengan harga yang murah, teman-teman sudah bisa mendapatkan manfaat yang begitu banyak.
Terima kasih buat yang sudah menonton dan salam sukses.